Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia Ramadhani dengan NIM 2107110257. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A dengan jurusan Teknik Elektro Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan activity diagram untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Irsan Taufik Ali, STMT. Sebelum saya menjelaskan tentang use case dan activity diagramnya, saya akan menjelaskan dulu icon-icon yang ada pada use case dan activity diagramnya. Jadi yang pertama yang bergambar seperti orang, itu tuh aktor. Jadi aktor itu mewakili orang atau sistem yang akan berkomunikasi dengan use case. Yang kedua itu ada yang berbentuk oval, nah ini use case-nya. Use case ini berisikan apa yang dilakukan atau apa yang ada di dalam sistem. Nah, yang ketiga ini ada garis lurus, itu namanya association, yaitu garis lurus untuk penghubung antara aktor dan use case. Nah, yang ketiga ada include. Include ini hubungan antara use case yang apabila satu use case bekerja dan satu lainnya yang disambungkan dengan include itu juga akan bekerja. Selanjutnya ada extend. Extend itu hubungan antara use case juga yang apabila satunya bekerja tapi penghubungnya juga tidak harus bekerja dengan sama. Nah, yang terakhir itu ada generalisasi. Generalisasi itu hubungan taksonomi antara use case yang umum dan yang lebih spesifik. Nah, kemudian untuk icon-icon yang ada di dalam activity diagram itu yang pertama ada lingkaran penuh dengan hitam, itu dinamakan initial state. Jadi untuk memulai aktivitinya kita menggunakan lingkaran hitam ini. Lalu di sini ada kotak, nah itu namanya state system. Jadi apa yang ada di dalam itu merupakan aktivitas yang dilakukan dalam sistem. Nah, yang untuk belah ketupat ini namanya decision. Dia menyambungkan lebih dari satu pilihan aktivitas. Nah, yang keempat ada garis tebal, itu namanya join. Jadi join ini bisa menggabungkan beberapa aktivitas dengan beberapa aktivitas yang akan dijadikan satu. Nah, yang terakhir ada final state. Final state ini untuk bagian ketika step-step itu setelah selesai. Jadi kita menggunakan gambar icon ini untuk mengakhiri aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagramnya. Di sini saya membuat use case diagramnya tentang sistem penjualan sepatu online. Jadi di sini ada aktor primary dan di sini ada aktor secondary. Jadi aktor primary ini pengguna sistem dan aktor secondary ini yang mengelola sistem. Jadi di sini saya membuat generalisasi pada aktor primary karena di sistem ini saya menggunakan customer baru dan customer lama. Jadi customer baru harus mendaftar dulu lalu login baru bisa memesan, sedangkan customer lama dia hanya butuh login dan bisa memesan. Nah, ketika customer baru mendaftar, sistem akan
mengecek bahwa nama dan passwordnya itu valid atau tidak valid. Jadi ketika tidak valid, maka dia akan kembali lagi ke form pendaftaran. Nah, selanjutnya setelah pendaftaran terverifikasi, dia akan sistem akan menampilkan form login. Nah, seperti itu juga login ketika sistem mengecek bahwa nama dan passwordnya terverifikasi, maka dia bisa melanjutkan ke form pemesanan. Tapi ketika login ini tidak terverifikasi, sistem akan menampilkan error. Nah, jadi untuk hubungan dari login ke verifikasi ini include, jadi dia ketika customer baru login, dia akan terverifikasi dulu. Ketika terverifikasi, customer akan bisa sistem akan melanjutkan ke form pemesanan. Ketika error, verifikasi error, sistem akan memunculkan kembali form login. Selanjutnya untuk pemesanan, jadi customer bisa memesan barang sepatu-sepatu yang dia inginkan, lalu otomatis setelah pemesanan dia akan membayar. Jadi hubungan use case pemesanan dan pembayaran itu include. Nah, setelah pembayaran, sistem akan mengarahkan ke pengecekan pembayaran. Lalu setelah pengecekan pembayaran, sistem akan menampilkan detail pesanan dan pembayaran customer itu. Nah, hubungan pengecekan pembayaran dan detailnya itu include. Lalu di sini ada admin atau aktor sekunderinya. Jadi aktor sekunderinya itu juga harus login ke website sepatu online tadi. Nah, setelah login dia juga harus terverifikasi. Jika terverifikasi dia baru bisa melihat pesanan-pesanan customer. Lalu selanjutnya admin bisa mengatur pengiriman pesanan, dan admin juga bisa melaporkan hasil penjualan perharinya. Lalu untuk customer lama, jadi customer lama ini tidak harus mendaftar dulu karena dia sudah melakukan pendaftaran di awal, melihat website atau membuat akun pada pertama kali dia ingin membeli sepatu ini. Jadi pada customer lama ini dia hanya perlu login. Nah, di login ini dia tetap akan terverifikasi apakah nama dan passwordnya sama, password dan namanya itu sama, maka dia bisa melakukan pemesanan. Jadi ketika nama dan passwordnya itu tidak sama, maka sistem akan otomatis menampilkan form error dan mengembalikan ke form login tadi sampai dia terverifikasi. Lalu customer lama ini bisa memesan. Nah, setelah pemesanan, customer lama bisa melakukan pembayaran dan pengecekan pembayaran, lalu melihat detail pesanan dan pembayarannya. Baru setelah admin melihat detail pesanan dan pembayaran si customer lama, jadi admin bisa mengirimkan pesanan customer tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Nah, di sini kita awali dengan
initial state atau status awal. Jadi customer di awal akan diarahkan untuk pendaftaran. Jadi setelah customer mendaftar, sistem akan memverifikasi data-data customer tersebut. Ketika sudah terverifikasi, maka sistem akan melanjutkan ke form login. Nah, ketika belum terverifikasi, maka sistem akan memunculkan kembali ke form pendaftaran. Selanjutnya pada form login, di sini juga sistem akan memverifikasi data, nama dan password. Ketika customer memasukkan nama dan password yang sesuai dan valid, maka customer akan bisa melanjutkan ke form pemesanan. Nah, ketika belum valid, sistem akan memunculkan kembali form login tersebut. Pada form pemesanan, selanjutnya customer bisa melakukan pembayaran, selanjutnya bisa mengecek pembayaran tersebut, lalu melihat detail pesanan dan pembayaran. Setelah itu, selesailah kegiatan atau activity yang dilakukan oleh customer. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan pembuatan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.